itu dia ya jadinya. Kalau HF tadi si asam fluoridanya langsung. Oke, itu dia contoh dari ikatan hidrogen. Kemudian ada gaya tarik dipol-dipol. Nah, gaya tarik dipol-dipol ini adalah berlaku untuk molekul-molekul yang bersifat polar, tapi yang tidak membentuk ikatan hidrogen. Berarti molekul yang tidak punya bond ini. Berarti molekul selain yang punya fluor, oksigen, dan nitrogennya, itu dia akan memiliki gaya tarik dipol-dipol. Gaya tarik dipol-dipol tadi adalah gaya tarik yang berlaku untuk molekul-molekul yang bersifat polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen. Jadi dia molekul yang punya selain bond ini, atau fluor, oksigen, dan nitrogen. Molekul yang selain punya bond, dia akan membentuk gaya tarik dipol-dipol. Contohnya, nah ini disebabkan oleh molekul-molekul polar itu punya dua kutub ya. Sebagai kita tahu tadi HF tadi kan punya dua kutub ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Cuman karena dia punya F, maka dia akan menjadi ikatan hidrogen. Nah, ini adalah molekul polar. Nah, molekul polar itu di mana semua molekul polar itu dia punya negatif dan dia punya positif. Nah, molekul kutub inilah nanti yang akan berpengaruh di gaya tarik dipol-dipolnya itu. Oke, nah kedua kutub ini merupakan dipol permanen. Jadi, molekul polar ini mempunyai dipol permanen. Maksudnya permanen maksudnya gimana, Miss? Jadi kalau permanen tidak akan hilang, akan selalu tetap seperti itu. Nah, oke. Contohnya. Nah, kita lihat ilustrasinya. Jadi ini kita gambarkan adanya molekul ya, molekul polar. Nah, si molekul yang negatif akan bergerak ke molekul yang positif. Si molekul yang positif akan bergerak ke molekul yang negatif, gitu ya. Magnet juga seperti itu ya. Kutub yang negatif akan berikatan dengan kutub yang positif. Kutub yang positif akan berikatan dengan kutub yang negatif. Jadi dipol-dipol tersebut akan tarik-menarik jika muatannya muatannya berbeda. Sedangkan kalau muatannya sejenis, dia akan tolak-menolak. Oke, gaya tarik-menarik yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak-menolak. Jadi inilah yang disebut sebagai gaya tarik-menarik dipol-dipol. Contohnya misalnya ada HCl. HCl itu kan selain dari itu ya, selain dari hidrogen ya. Nah, ini ada positif, ada negatif. Cl ini nantinya akan mempunyai ikatan dengan H yang ada di Cl lain. Nah, inilah yang disebut dengan dipol-dipol. Gaya tarik dipol-dipol. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah gaya London. Gaya London itu ditemukan oleh Bapak London, yaitu seorang ahli fisika Jerman ya. Nah, dia menjelaskan bahwa partikel-partikel atom dalam zat nonpolar, jadi gaya London ini dikhususkan untuk zat-zat nonpolar. Nah, zat-zat nonpolar ini juga dapat mengalami gaya antar partikel yang sangat lemah, tapi dia punya gayanya itu. Nah, itulah yang disebut sebagai gaya London atau gaya tarik-menarik dipol sesaat dengan dipol terimbas. Jadi dipolnya sesaat. Saat itu maksudnya gimana, Miss? Saat itu apa ya? Bisa hilang kutubnya. Nah, kalau terimbas itu maksudnya kayak dia jadinya terikut punya dipol juga. Kita lihat contohnya. Ini ada molekul nonpolar. Oke, kemudian nah, dalam molekul tersebut elektron-elektron tiada hentinya bergerak dan digambarkan terdistribusi secara simetris. Nah, akan tetapi ada saatnya di mana elektron dapat terkonsentrasi di satu sisi dari molekul. Nah, hal inilah yang menyebabkan kerapatan elektron terdistribusi tidak merata. Jadi, karena hal itulah terdapatlah dipol saat itu. Karena si elektron itu berkumpul dia di bagian sini, sehingga dia akan menciptakan kutub yang negatif. Tapi dia hanya sesaat, karena tadi kenapa? Karena tadi elektron itu bergerak ya. Cuman pada saat satu titik, dia berkumpul di titik ini. Makanya disebut sebagai dipol sesaat. Beda dengan dipol permanen ya, itu udah harus seperti itu. Jadi dia letak elektronnya itu akan seperti itu, tidak akan bergerak-bergerak. Nah, sehingga terjadi pengkutupan atau pembentukan dipol yang disebut dipol sesaat, yang tadi Miss bilang ya. Selanjutnya,
Nah, adanya dipol sesaat akan mempengaruhi kerapatan elektron dari molekul terdekatnya. Nah, jadi karena ada dipol sesaatnya itu, dia akan mempengaruhi molekul terdekatnya, sehingga molekul tersebut akan memiliki namanya dipol terimbas. Kena imbasnya dia. Karena si kawan ini, si molekul ini punya dipol sesaat, jadi tetangganya kena imbas juga punya dipol itu. Tapi bedanya itu bukan dipol sesaat, tapi hanya namanya dipol terimbas. Jadi kalau diperhatikan ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ini ada dipol sesaat. Nah, ini dipol sesaat ya. Kemudian molekul sebelahnya jadi punya dipol terimbas juga. Jadi punya kutub juga di akhirnya. Terimbaslah dia. Karena ini tetangga-tetangga yang intinya adalah yang ini. Nah, itu dia ya. Nah, mekanisme terbentuknya, jadi mekanismenya itu adanya dipol sesaat dan dipol terimbas memungkinkan terjadinya ikatan antar molekul. Nah, jadi ikatan ini disebut gaya London atau gaya tarik-menarik antara si dipol sesaat dan dipol terimbasnya itu sendiri. Oke, ilustrasinya sebagai berikut ini. Jadi si dipol sesaat itu dengan dipol terimbas, nah ini akan memiliki ikatan di sininya nih. Nah, dia akan memiliki ikatan. Nah, di bagian ini dia akan memiliki ikatan. Inilah yang disebut sebagai gaya Londonnya. Oke. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis ikatan antar molekul. Jadi 3 contoh ikatannya. Kalau kalian bisa menemukan ikatan antar molekul yang lain, boleh di-share sama Miss, juga sama teman-temannya nanti di pembahasan di grup WhatsApp-nya. Terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.